Oke, selamat datang kembali di dunia kripto dan kali ini kita akan membahas tentang polemik antara Cardano dan miliarder Bitcoin Michael Saylor yang mereka beranggapan si Michael Saylor ini kalau Cardano itu termasuk dalam security atau sekuritas aset yang harus di bawah sekuritas teman-teman di Amerika ya, terutama SEC. Jadi di berita dayhold.com ini Bitcoin ya antara Bitcoin, MicroStrategy, Michael Saylor ya, investor yang miliarder itu mengatakan dia itu menganggap bahwa bukti kepemilikan Cardano itu sebagai uh, komoditas yang harus dinaungi oleh security atau sekuritas ya. Artinya singkat cerita Cardano itu harus ada berada pada naungan sekuritas ya. Karena memang Michael Saylor ini wawancarai ya oleh YouTube kondang Altcoin Daily ya. Jadi Saylor mengatakan ada perbedaan antara Cardano dan Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi pendapat si Michael Saylor kalau Bitcoin itu adalah komoditas digital yang tidak ada ICO-nya, tidak ada perusahaannya, tidak ada orang yang apa namanya uh, menghandle atau memanajemenisasi suatu aset tersebut teman-teman ya. Dan Seller kemudian menjelaskan bahwa menurutnya ya proyek bukti kepemilikan seperti Cardano itu adalah sekuritas atau aset yang memang bukti digitalisasi mereka teman-teman ya, dan bukan termasuk komoditas digital. Ya, kenapa kok komoditas digital? Nanti karena memang komoditas digital itu bukan yang termasuk SEC syaratkan untuk masuk dalam sekuritas. Nanti saya akan jelaskan. Untuk menjadi jaringan komoditas ya, tidak boleh ada penerbit, tidak ada penawaran koin awal, ICO, tidak ada organisasi pusat, dan jika Anda mempelajari sejarah Cardano, cukup jelas ya bahwa syarat-syarat itu adalah termasuk securities, teman-teman. Jadi, karena Seller berpendapat bahwa Bitcoin itu nggak ada penerbitnya, ya, tidak ada manajemenisasinya, teman-teman, tidak ada penawaran koin awal, ya, tidak ada organisasi pusat atau perusahaan, ya, yang menghandle semua itu, teman-teman, ya. Dan Seller memperingatkan ini termasuk Cardano adalah harus termasuk dalam penjualan sekuritas. Jadi Cardano itu diibaratkan seperti komoditas seperti emas, tambang, seperti perak ya, dan lain-lainnya seperti sumber daya asli ya. Karena memang mereka tidak punya organisasi pusat dan bentuknya orang-orang banyak yang menambang Bitcoin. Jadi itu adalah uh, opini dari seller ya teman-teman ya, untuk mengatakan bahwa Bitcoin tidak termasuk security teman-teman ya. Karena apa namanya seller berpendapat bahwa Cardano itu apa namanya mereka menjual koin ya dengan embel-embel ada sebuah roadmap, ada sebuah titik jelasnya teman-teman ya, ada sebuah pergerakan price action yang sangat menarik. Ini yang menurut seller ini adalah termasuk arus dari jaringan komunitas teman-teman. Sedangkan Charles Hoskinson teman-teman ya berpendapat bahwa mereka kemarin menjawab ya tujuan dari seller ya, bahwa dalam wawancara yang kalian bisa lihat di watcherguru.com sendiri, nanti kalian bisa lihat bahwa Cardano itu memiliki banyak lebih utilitas daripada Bitcoin. Menurut Hodgkinson, ya Cardano bisa dapat bertahan lama daripada Bitcoin, teman-teman ya. Karena memang Cardano apa ya, orang-orang yang membelanjakan token Cardano itu bukan hanya spekulasi semata ya. Cardano mempunyai apa namanya manajemen yang jelas, teman-teman ya. Mempunyai aset yang roadmap yang jelas, utilitas real use case di beberapa negara ya. Dan mereka menyerang balik ya, si Hodgkinson ini menyerang balik. Kenapa apa namanya seller menyebut aset kripto yang lain sebagai jaringan utilitas, sedangkan apa namanya Bitcoin itu sebenarnya bisa termasuk label sekuritas teman-temannya, termasuk sendiri sama dengan altcoin yang lain teman-temannya. Jadi pendiri Cardano ini memperingatkan bahwa seller bisa bangkrut jika Bitcoin gagal untuk mendapatkan nilai ATH-nya kembali teman-teman ya. Oke, tapi seller melawan balik lagi teman-teman ya. Aset Ethereum atau altcoin yang lain itu harus di apa namanya klasifikasikan sebagai keamanan sekuritas karena mereka ada eco-nya, ada manajemennya, ada roadmap yang jelas teman-teman ya, bukan seperti komunitas emas, perak dan lain-lain yang bisa ditambang teman-teman ya.
dalam satu tweet yang lain bahwa dia mengatakan hanya masalah waktu ya sebelum dunia menyadari bahwa satu BTC sama dengan satu BTC. Artinya seller masih percaya Bitcoin sebagai komoditas anti inflasi teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman kalau kita perjelas lagi di Reuters.com ya tentang SEC yang gimana ya? Apakah cryptocurrency itu termasuk dalam sekuritas apa tidak? Jadi SEC itu menjelaskan bahwa bagian dari daya tarik cryptocurrency adalah sampai sekarang adalah cryptocurrency itu tidak ada perantaranya ya seperti bursa atau bank ya. Karena mereka membuat itu untuk menghindari peraturan seperti lembaga sekuritas Exchange Commission di Amerika teman-teman dan Departemen Keuangan. Intinya kripto dibuat untuk terhindar dari naungan Departemen Keuangan di Amerika Serikat khususnya. Itu menurut SEC. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan cryptocurrency dapat beroperasi sendiri tanpa campur tangan pemerintah, teman-teman ya. Karena kripto juga menunjukkan harganya sangat fluktuatif rentan terhadap penipuan. Oke, itu mungkin kekurangannya, teman-teman ya. Jadi SEC perlu ada pengawasan khusus, ada perlindungan investor yang memadai melalui SEC, teman-teman. Ya, sekuritas itu adalah sebagai lawan dari aset lain seperti komoditas ya. Itu diatur secara ketat yang memerlukan pengungkapan terperinci untuk memberitahu investor tentang potensi risiko. Jadi sekuritas itu mereka menaungi beberapa aset yang bukan dari komoditas. Kalau misalnya emas seperti batu bara, perak itu bukan termasuk aset yang dinaungi sekuritas ya teman-teman. Karena memang itu termasuk komoditas dan menurut Ketua SSC ya berdasarkan tahun 2017 ya pada saat itu Jay Clayton memperingatkan pertukaran cryptocurrency itu banyak dari produk mereka yang kemungkinan memenuhi sebagai syarat sekuritas teman-teman ya. Dan saat menentukan apakah aset digital itu sekuritas apa tidak, SEC mempertimbangkan aset tersebut merupakan kontrak investasi. Agar suatu aset tersebut dianggap sebagai kontrak investasi, aset tersebut harus memenuhi 3 kriteria, yaitu investasi uang, perusahaan umum, dan harapan keuntungan. Ketiga-tiganya, menurut saya di cryptocurrency atau altcoin itu ada ya. Kalau investasi uang, oke. Perusahaan umum, Cardano juga ada perusahaannya. Dan keharapan keuntungan dari harga rendah ke harga tinggi itu ada teman-teman. Menurut saya ketiga-tiganya altcoin itu ada di sini teman-teman. Jadi masuk akal menurut saya ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah macro seller itu masuk akal menganggap Cardano itu sebagai sekuritas atau tidak? Jadi jika seorang mengumpulkan uang dengan menjual token dan pembeli mengantisipasi keuntungan berdasarkan upaya kelompok itu untuk mensponsori penjualan itu cocok sebagai sebuah sekuritas teman-teman. Cardano mengumpulkan uang, manajemennya, perusahaannya, dan mereka menjual token itu untuk mengharapkan keuntungan dan mempunyai roadmap yang jelas ya, mensponsori penjual di exchange itu memfasilitasi di exchange itu cocok sebagai sekuritas ya. Itu menurut pandangan SEC. Dan kita sekarang ke price action Bitcoin bahwa ke price action Cardano bahwa mungkin ini adalah channel downtrend teman-teman ya. Kita lihat yang ini aja teman-teman. Ini sangat menarik karena kenapa? Di channel downtrend ini teman-teman ya. Oke. Ada beberapa rejection ya teman-teman ya. Dan terlebih lagi menurut saya ini adalah sebuah pattern yang sangat menarik di mana Cardano ada kemungkinan untuk turun ke bawah ke area selanjutnya teman-teman ya. Kalau kita lihat itu areanya sebentar. Ya, itu di next di 0,3 hingga di 0,22 teman-teman ya, karena penurunannya itu masih repeat price action dari kemarin seperti yang ada di sini teman-teman ya, sangat mirip sekali. Jadi saya rasa ini ada gini ya, tapi menurut saya mungkin ada beberapa kemungkinan untuk spek kembali ya harganya Cardano ke area sekitar 0,48 US dollar atau ke 0,5 US dollar karena ini merupakan resisten teman-teman. Karena kenapa? Bitcoin ada gap yang belum di fill atau diisi teman-teman ya, di sekitaran 21.500 ya teman-teman ya. Bahkan menurut saya, predik saya bisa itu dia tuh hit di 22.000 karena untuk mengisi gap yang ada di sini teman-teman. Kalaupun mereka tidak mengisi gap, kemungkinan dia akan turun dulu teman-teman di 18.000 teman-teman. Jadi ini prediksi saya bahwa Cardano mungkin ada sekitar 80% turun dulu baru mereka akan naik seperti spek yang ada di sini teman-teman. Mereka turun dulu teman-teman ya. Mereka turun dulu baru saat ngisi fill dia naik, kemudian turun dulu. Jadi intinya Cardano akan tetap turun teman-teman. Thank you.